Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Tabrani, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah wa ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Wahai Rasulullah, manusia apa yang paling dicintai oleh Allah, dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhumul linnas, wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudakhiluhu ala muslim aw taksifu anhu kurbatan aw taqdi anhu dinan aw tatrudu anhu ju'an. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lain. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat orang Islam yang lain bahagia, mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan hutangnya orang lain, atau menghilangkan rasa laparnya orang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala in amsiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi, yakni Masjidil Madinati syahron. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku Islam untuk suatu hajat atau keperluan, lebih aku cintai daripada aku beritikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Dari hadis riwayat Tabrani ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia lain. Gampangannya, orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Di situ kemudian diteruskan, memberi manfaat itu ya suka menolong kepada orang lain, suka membantu kesulitan orang lain. Itu namanya manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian amalan manusia yang paling dicintai oleh Allah diterangkan oleh Rasulullah, yaitu amalan atau perbuatan yang menjadikan orang lain itu bahagia atau senang. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba. Menjadikan orang lain senang atau bahagia, ya maksudnya ya kita memberikan pertolongan saat ada orang yang susah, teman kita susah, saudara Islam kita susah, butuh pertolongan, ya kita hibur, kita tolongi. Kalau mereka kesulitan, kelaparan, ya kita beri makanan, kita beri uang atau makanan sehingga mereka bisa makan kembali, tidak susah lagi. Mereka mempunyai hutang dan tidak bisa membayar, kita punya uang banyak misalkan, punya harta yang berlebih, sebisa mungkin kita membayarkan hutangnya orang lain. Itu kata Nabi adalah amalan yang paling baik, paling dicintai oleh Allah, membuat orang lain bahagia. Saat orang lain tidak punya uang untuk membeli bahan makanan misalkan, kemudian kita tolong orang yang kelaparan tadi dengan memberikan makanan, dengan memberikan beras, lauk pauk, dengan memberikan apa saja yang sekiranya bisa menolong saudara kita yang lapar tadi, makanan, minuman, atau uang untuk membeli makanan dan minuman, maka itulah yang disebut sebagai amalan yang terbaik dari seorang hamba. Nggak ada lagi selain itu yang terbaik. Amalan yang lain juga baik, tapi inilah amalan yang terbaik, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih senang, lebih suka
berjalan menemani seseorang untuk mengurus hajatnya, keperluannya, kebutuhannya, itu lebih senang daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kalau Rasulullah lebih senang, berarti pahalanya membantu orang yang dalam kesulitan, menolong orang untuk memenuhi hajatnya, keperluannya, itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Padahal iktikaf itu pahalanya sangat luar biasa, apalagi ini sebulan di Masjid Nabawi lagi, dimana sholat di Masjid Nabawi itu 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat di masjid selain Nabawi, selain Masjidil Haram. Sangat luar biasa pahalanya. Makanya dikatakan bahwa amalan yang terbaik adalah amalan yang bisa membuat orang lain senang atau bahagia. Maksudnya ya membantu orang lain, menolong orang lain yang sedang kesusahan. Kalau kita mampu ya kita tolong. Jangan sampai kita ini pelit atau enggan, berat untuk menolong orang lain. Apalagi orang lain itu adalah saudara kita, saudara Islam kita, saudara iman kita. Dan jika kita mau menolong orang lain, menghilangkan rasa lapar orang lain, membayarkan hutang orang lain, kemudian menghibur orang lain di sini ya saudara Islam kita, saudara iman kita, maka dikatakan oleh Rasulullah bahwa itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.